pertama support driver skill. Nah, support driver skill ini ada yang namanya delay inversion, collision, apa itu? Pengecekan harian ya untuk collision. Nah di sini kan sudah pernah saya sampaikan kita menggunakan metode ada yang namanya balok. Nah, pernah saya sampaikan ya. Balok ini singkatan B, A, L, O dan K, ada 5. Nah metode pengecekan ini ada menggunakan metode harian, mingguan dan bulanan. Nah dibagi-bagi ya. Terus yang pertama boleh dari ban untuk hari. Ya yang pertama Saya sewahi ya. iya. Yang pertama pahami bahwa kondisi kendaraan. Yang kedua jaga jarak aman. Yang ketiga selalu waspadai kondisi sekitar. Yang keempat waspadai blind spot. Ya. Yang kelima hindari distraksi dan marka. Oke, dari stasiun Pramuka. Jadi ada 5 ya Pak. Nah ini yang Bapak hafal. 5 langkah dalam prevensi. Pahami dinamika, jaga jarak, awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan pahami marka. Yang pertama, pahami dinamika. Apa sih dinamika ini? Ini baru melewati benda mati ini sambil berjalan nih. Nih baru mau melewati. Bapak langsung menghitung sampai 4 detik. Coba saya mau tes. Jalan. Nanti hitung ya. 1, 2, 3, Oke, berapa detik yang Bapak hitung? 3 detik. Aman nggak jalannya Pak? Kenapa aman? karena udah agak jauh. Kita menggunakan metode 4 detik, tadi jaraknya berapa? 3 detik. Aman nggak? Masih Kurang aman. Kenapa? masih kecepatan. Karena masih Cepat. hitungannya berapa? 3, 4. Tadi Bapak berapa hitungannya? 3 detik. Harusnya berapa? 4. Berarti masih kurang. Kurang kecepatan. Masih kurang berapa detik lagi? 1 detik. 1 detik lagi. Berarti apa yang dilakukan? Apa yang akan Bapak lakukan kalau jarak tidak aman? Mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Nah, berarti ini Bapak udah tahu jaraknya nggak aman. Nah, jadi kurangi kecepatan. Terus Bapak pengen tahu lagi nih, jaraknya aman nggak? Cari lagi benda mati yang selanjutnya. Ini contohnya benda mati selanjutnya nih. Bapak udah kurangi kecepatan. Oke, diteruskan lagi nih. Belum. Rumusnya kan setelah dia baru melewati. Tadi belum lewat. Oke, lagi. Kelewatan, fokus Pak. Bapak ngantuk kayaknya nih. Fokus, ulangi. 1, 2, 3, 4. Oh, belum nyampe. Udah berapa detik Bapak itu? Yang 4 detik. Aman apa enggak? Lebih aman. Ya, karena belum sampai. Karena sudah 4 detik, kita belum sampai di benda mati tadi. Berarti jaraknya lebih jauh atau lebih aman. Kira-kira kenapa Pak dibuat jarak aman? Alasannya apa? Untuk menghindari risiko kecelakaan. Contohnya kecelakaan itu gimana? Mendadak. Nah, kayak mendadak. Jadi jarak aman ini perlu diterapkan gunanya supaya kita mempunyai celah, punya ruang atau waktu untuk menghindar. Dari lingkungan sekitar. Oke, selalu waspadai kondisi sekitar. Jadi Bapak itu kalau jalan untuk waspadai area sekitar, selalu mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya dapat mengkalkulasikan antara kecepatan dan jarak aman. Selain itu agar Bapak dapat memetakan kondisi jalanan yang akan Bapak lewati. Contohnya di mana? Persimpangan seperti yang saya sampaikan. Terus di zona keramaian. Jadi distraksi ini hal-hal yang mengganggu fokus saat kita sedang mengemudi. Jadi distraksi ini juga terbagi 3. Yang pertama distraksi visual, yang kedua distraksi manual, yang ketiga distraksi kognitif. Distraksi visual ini contohnya kita saat kita sedang membaca tulisan. Terus distraksi manual, nah bermain HP, menukar tip, saluran radio, terus merokok, makan. Karena kita ada ME-nya untuk makan, minum, dan merokok. Udah pernah saya sampaikan Pak ya. Nah ini juga karena diatur dalam undang-undang
untuk bermain HP, makan dan merokok itu dilarang keras. Nah, apabila ketahuan, sanksinya untuk driver Bilog tidak diperbolehkan beroperasi di lingkungan Bilog Group. Jadi mau di Bilog manapun ngelamar udah nggak bisa, udah ada catatan historinya. Paham ya untuk distraksi manual ya. Oke, yang ketiga distraksi kognitif. Nah, ini distraksi kognitif ini disebabkan oleh hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Contohnya kita punya masalah keluarga atau masalah dengan orang lain di luar, ngelamun, bisa jadi ngelamun juga Pak, atau merencanakan sesuatu. Nah, itu untuk kognitif ya. Ada lagi yang kedua tadi ME distraksi, udah ada lagi ME kedua overspeed. Kita di sini batas kecepatan itu berapa kilometer Pak? 60 sampai 65 65 km per jam, itu kita dibatasi untuk keselamatan kita ya. Terus yang ketiga overstay engine on. Ini kondisi mobil berhenti 7 kontak on atau ACC terdeteksi durasi 15 menit. Nah, ini tuh kayak paham ya Pak. Nah, ini udah saya jelasin semua. Ini patokannya Pak. Tolong dijalankan. Kalau ini dijalankan, Bapak nggak usah cerita soal kontrak.